Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya untuk kesempatan pertama kita bertemu untuk kelas 9 ini secara langsung. Tidak bisa menemani pagi ini karena Pak Masuri hari Rabu ini ada kegiatan atau ada acara di ATV Kota Batu, sehingga mungkin untuk mengisi kekosongan ini Pak Masuri berharap kalian bisa menyimak video ini dengan sebaik-baiknya ya, walaupun Pak Masuri tidak hadir di kelas, tetapi setidaknya dengan kalian menonton video ini ya, setidaknya mewakili ya apa yang ingin saya sampaikan di kelas ya. Baiklah anak sekalian, untuk menyingkat waktu, jadi IPA, pembelajaran IPA kali ini saya tidak akan menjelaskan materi tertentu, tetapi lebih ingin membedah kisi-kisi ujian madrasah ya 2021 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 sampai 28 ya Maret ini ya. Anak-anak sekalian, untuk kisi-kisi ini sekali lagi Pak Masuri hanya menggambarkan kira-kira gambaran dari kisi-kisi ini apa materi inti yang harus kalian kuasai atau pelajari, dengan harapan nanti kalian itu ketika belajar ya per babnya itu tidak kemudian seluruhnya dibaca, tetapi cukup poin-poin yang diwakili di dalam kisi-kisi. Baik, untuk yang pertama, ya, kisi-kisi yang pertama itu adalah disajikan gambar suatu fenomena alam, peserta didik dapat menentukan gejala alam biotik dan abiotik. Nah, ini materinya tentang gejala alam biotik dan abiotik. Jadi soal nomor 1 itu seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kisi-kisi ini ya disajikan gambar suatu fenomena alam. Artinya di soal nomor 1 ini kalian nanti akan disajikan suatu gambar fenomena alam. Nah, harapannya kalian itu bisa menentukan itu gejala alam biotik atau abiotik sesuai pilihan yang diinginkan. Nah, materinya apa yang dipelajari? Yaitu tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Yang perlu dibedakan adalah gejala alam biotik itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya, fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, makhluk hidup itu tumbuh ya dari kecil menjadi besar dan lain-lain. Itu termasuk gejala alam biotik. Karena apa? Biotik itu artinya berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi suatu gejala atau tanda ya yang terjadi yang berkaitan dengan makhluk hidup itu dinamakan gejala alam biotik. Ya, bisa jadi nanti gambar suatu tanaman atau kecambah bisa jadi. Nah, itu bertambah tumbuh. Nah, ini kira-kira termasuk gejala alam apa? Maka kalau di situ ada tumbuhan, ada kecambah, ya, yang kemudian gambar 1 biji, gambar kedua kecambah, kemudian mulai tumbuh. Nah, itu pasti gejala alam biotik. Kalau gejala alam abiotik itu berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Ya, misalnya terjadinya hujan. Mungkin gambarnya situ adalah gambar hujan atau gambar pelapukan atau gambar erosi atau gambar longsor misalnya. Tanah longsor. Nah, tanah longsor itu karena yang terjadi longsor adalah tanah. Nah, tanah itu termasuk benda mati, maka dia termasuk gejala alam abiotik. Mungkin begitu untuk gambaran soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, babnya itu masalah kependudukan. Ya. Nah, di sini kisi-kisinya disajikan data jumlah penduduk dan luas wilayah. Peserta didik dapat memprediksi pengaruh kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan.
Nah, bisa jadi di sini anak-anak sekalian, nanti yang di soal nomor 2 itu adalah ada ada semacam ini ya, data ya, bisa tabel atau bisa grafik ya. Nah, kalian itu memprediksi pengaruh ya, menduga kira-kira pengaruhnya kepada kepadatan penduduk itu terhadap lingkungan itu seperti apa. Ingat, kepada lingkungan. Karena pengaruh itu juga bisa pada ekonomi, pada sosial, tapi di sini khusus pada lingkungan. Nah, kira-kira 5 dampak kepadatan penduduk terhadap lingkungan itu, yang pertama bisa menyebarnya berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang kotor, penuh polusi, tidak higienis atau tidak bersih, atau berkurangnya sumber daya alam, kepunahan flora dan fauna, terjadinya bencana alam. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan. Jadi yang harus dipahami adalah kualitas lingkungan. Kalau penduduk semakin padat, kira-kira lingkungan itu kualitasnya seperti apa? Semakin baik atau tidak? Nah, itu kira-kira soal nomor 2. Lalu yang ketiga, soal nomor 3, tentang klasifikasi makhluk hidup. Kisi-kisinya di sini adalah disajikan kunci determinasi. Peserta didik dapat menentukan kunci determinasi dari suatu spesies hewan atau tumbuhan dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, kunci determinasi itu artinya kunci yang suatu pernyataan yang mana di situ menunjukkan ciri-ciri. Biasanya dia itu ada dikotomi, ada pembagian ya, 2. Dikotomi itu artinya 2. Misalnya, 1 berbulu, maka yang 1 tidak berbulu. Yang 1 berdarah atau bercangkang, maka yang 1 tidak bercangkang. Nah, itu artinya dikotomi atau ciri yang kemudian dipisah satu dengan yang lain. Ya, misalnya makan dengan tidak makan, begitu ya. Minum dengan tidak minum. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di sini contoh kunci determinasi tumbuhan. 1A. Tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Titik-titik lumut hati. Yang B. Tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Titik-titik 2. Nah, artinya yang 1B itu lihat nomor 2. Nah, apa nomor 2? 2A. Batang tidak ditemukan pembuluh. Titik-titik lumut daun. Yang B. Pada batang terdapat jaringan pembuluh. Titik-titik lihat nomor 3. Nah, selanjutnya 3A. Tumbuhan tidak berbunga. Lihat nomor 4. Yang B. Tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi seperti bunga. Juga lihat nomor 4. Dan seterusnya, begitu ya. Nah, sampai nomor 8B. Ya, Pak Audi tidak menyampaikan satu persatu. Ya, nah masih di sini ya terkait dengan kunci determinasi. Nah, ini misalnya pada tumbuhan kan sudah ada ini. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Nomor 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya sampai 8A, 8B. Nah, misalnya kalau ingin mencari kunci determinasi tumbuhan kacang. Nah, maka kacang di sini ya, kunci determinasinya apa? Ya. Maka kunci determinasi kacang dilihat ini nomor berapa? 8A. Terus yang minta nomor 8A itu berapa? Berarti angka nomor 8. Berarti 6B. Yang disuruh menunjuk nomor 6 yang mana? Berarti 5B. Ya. Kemudian yang disuruh nunjuk nomor 5 4B. Yang disuruh nunjuk nomor 4 yang mana? Ya, bisa 3A, 3B. Tetapi lebih kepada kalau kacang itu dia memiliki bunga. Berarti
3B. Yang nyuruh lihat 3B yang mana? Atau yang 3 yang mana? 2B. Kemudian yang nyuruh lihat nomor 2, 1B. Berarti untuk kacang itu kunci determinasinya adalah yang memiliki ciri 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, ya. Kemudian bukan 6A, maaf, 6B. Nah, kenapa 6B? Karena di sini yang minta untuk melihat nomor 8. Berarti 6B. Dan yang terakhir adalah 8A. Itu adalah kunci determinasi dari kacang. Ya. Nah, jika kalau ditanya ciri-cirinya kacang apa? Berarti dia tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang dan seterusnya. Yang sesuai ditunjuk dengan nomor tadi. 2A atau 2B, misal 1B, 2B, kemudian 3B, 4B, 5B, 6B, kemudian 8A. Itu seterusnya. Kira-kira begitu anak-anak untuk gambaran kunci determinasi. Lalu yang soal nomor 4. Di sini tentang penerapan bioteknologi. Kisi-kisinya disajikan pernyataan, jadi nanti itu di soalnya ada pernyataan tentang pemanfaatan bioteknologi, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai. Nah, terkait dengan pernyataan, ini masalah pemanfaatan bioteknologi. Kita tahu bahwa pemanfaatan bioteknologi, kan bioteknologi itu ada dua. Ada yang konvensional atau tradisional, ya, misalnya memanfaatkan mikroba yang dilakukan pada saat membuat tape ketan atau tape singkong, membuat yogurt, membuat tempe. Nah, itu berarti dia bioteknologi konvensional. Ya, kenapa? Karena bioteknologi konvensional itu lebih memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan produk makanan ataupun minuman. Itu kunci yang kalian harus pegang. Jadi bioteknologi konvensional itu lebih memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan makanan atau minuman. Misalnya tempe, kemudian yogurt, tape, roti. Nah, itu termasuk bioteknologi konvensional. Nah, sedangkan bioteknologi modern itu dilakukan mengubah sifat mikroorganisme. Ya, tetap memanfaatkan mikroorganisme, tetapi di situ dia lebih canggih, ya, yaitu memasukkan sifat baru, ya, dengan teknologi yang namanya rekayasa genetika. Jadi merubah genetikanya, merubah gennya. Nah, biasanya untuk bioteknologi modern itu lebih banyak di bidang kesehatan atau kedokteran. Misalnya untuk mendapatkan suatu obat, ya, penyakit tertentu, itu biasanya kalau menggunakan bioteknologi itu lebih kepada bioteknologi modern. Ya. Nah, itu jadi nanti kalian baca lagi, ya, terkait dengan pemanfaatan bioteknologi, ya, baik itu konvensional maupun yang modern. Nah, kira-kira nanti di soal nomor 4 itu akan disajikan pernyataan. Mungkin ini bisa jadi ya, tentang tempe itu mikroorganismenya apa. Nah, itu kira-kira termasuk bioteknologi yang mana? Konvensional atau modern? Dan seterusnya. Kira-kira itu gambarannya. Lalu soal nomor 5, yaitu materinya sistem pencernaan dan uji makanan. Nah, nanti kisi-kisinya disajikan tabel data hasil uji makanan. Peserta didik dapat menentukan hasil uji makanan yang sesuai. Jadi kira-kira di soalnya nanti akan diberikan tabel hasil uji makanan. Nah, kira-kira nanti makanan itu mengandung gizi apa? Ya, apakah protein, karbohidrat, lemak, dan seterusnya. Nah, ini
kalau kalian biasanya di pencernaan itu, di sistem pencernaan khususnya uji makanan itu, ya, hasil uji beberapa jenis makanan sebagai berikut. Misalnya larutan penguji itu biuret, ada larutan benedik, ada iodin. Nah, berdasarkan hasil uji makanan tersebut, tentukan jenis zat makanan tersebut. Untuk uji biuret, kalau nanti itu di tabelnya itu ada biuret, maka biasanya itu untuk uji protein. Kalau yang dipakai adalah zatnya itu larutan benedik, itu biasanya yang dipakai adalah uji glukosa atau gula. Ya, berarti golongan karbohidrat. Kalau kemudian hasil uji iodin, jadi bahannya itu adalah dengan iodin atau lugol, itu yang diuji adalah amilum, ya, atau karbohidrat yang lebih kompleks. Nah, itu gambaran kira-kira anak-anak sekalian. Jadi kalian tinggal memilih di dalam tabel nanti itu kira-kira makanannya itu apa yang dimaksud, yang ditanyakan itu. Apa? Protein, glukosa, amilum, ya, atau mungkin lemak dan seterusnya. Biasanya larutan yang dipakai itu ya bisa biuret, benedik, iodin dan seterusnya. Kita lanjutkan nomor 6. Ya, soal nomor 6. Tentang peredaran darah manusia. Kisi-kisinya disajikan gambar organ sistem peredaran darah, serta Didik dapat mengurutkan mekanisme peredaran darah manusia. Nah, ya ini kira-kira gambarannya anak-anak sekalian terkait dengan peredaran darah pada manusia. Nah, peredaran darah itu kan ada dua. Peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, itu mulainya dari jantung, bagian bilik kanan, kemudian ke pembuluh nadi, paru-paru, ya, masuk ke paru-paru, kemudian keluar ke pembuluh balik paru-paru, kemudian menuju jantung serambi kiri. Ya, jadi kalau kita singkat peredaran darah kecil itu, ya, bilik kanan, jantung bilik kanan, kemudian paru-paru, kembali lagi ke jantung yaitu serambi kiri. Biasanya Pak Masuri dulu menyingkatnya itu adalah bika seki. Bika paru-paru, seki artinya bilik kanan menuju ke paru-paru, menuju ke jantung serambi kiri. Jadi lintasannya itu lebih pendek. Kenapa? Jantung, paru-paru, jantung. Ya, jantungnya bilik kanan, kemudian ke paru-paru, masuk lagi ke jantung serambi kiri. Makanya disingkat bika, bilik kanan, paru-paru, seki, serambi kiri. Atau kalian bisa singkat dengan bika, papa, seki. Nah, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Itu pembuluh peredaran darah kecil anak-anak sekalian. Ya. Nah, di sini dilihat di gambar di sini, ya, ada bagian yang namanya serambi bilik kanan. Ya, ada bilik kanan. Kemudian nah di sini bilik kanan. Kemudian nanti menuju ya ke sini masuk ke serambi kiri, ya. Masuk ke serambi kiri lagi. Ya. Baik. Nah, ini maksudnya ini. Ya, tanda panahnya ini. Baik, selanjutnya peredaran darah besar. Bedanya kalau peredaran darah besar itu, ya, jantung, ya, keluarnya darah itu dari jantung bilik kiri. Kalau yang peredaran darah kecil kan bilik kanan. Kalau peredaran darah besar itu mulainya dari bilik kiri, kemudian menuju ke pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik, kemudian ke jantung serambi kanan. Nah, bedanya anak-anak sekalian, peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, bukan ke paru-paru lagi. Kalau ke paru-paru itu adalah peredaran darah kecil. Jadi kalau peredaran darah besar itu jantung ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas sampai ke kepala, di situ ada otak, kemudian ke tubuh bagian bawah, misalnya sampai ke kaki. Ya. Kemudian balik lagi ke jantung bagian serambi kanan. Nah, kalau disingkat biki, ya, biki masuknya ke seka atau bilik kiri, masuknya nanti ke serambi kanan.
Jadi jantung, seluruh tubuh, kemudian ke jantung. Jantungnya itu bagian bilik kiri, masuk lagi ke jantung bagian serambi kanan. Nah, itu beda peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, itu nanti tinggal dilihat dari gambarnya seperti apa. Apakah pada peredaran darah itu dari yang kecil atau peredaran darah besar, tergantung dari gambarnya. Ya, silahkan kalian sekali lagi pahami betul ya mekanisme urutan peredaran darah manusia ini, ya baik peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Berikutnya anak-anak sekalian, soal nomor 7 tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Kisi-kisinya disajikan gambar mekanisme pernafasan manusia, peserta didik dapat menganalisis sistem pernafasan secara tepat. Ya. Nah, kira-kira kalau ada gambar seperti ini, ya, ada gambar kiri dan kanan. Nah, kira-kira kalau gambar kiri itu proses inspirasi. Inspirasi itu artinya menghirup udara. Jadi udara masuk ke dalam paru-paru sehingga paru-paru akan mengembang. Nah, pada proses ini otot pernafasan akan mengalami relaksasi untuk memberikan ruangan yang cukup untuk paru-paru mengembang dan untuk menurunkan tekanan udara di dalam paru-paru. Sedangkan untuk gambar kanan, itu proses ekspirasi. Ekspirasi itu artinya mengeluarkan udara. Jadi saat bernafas kita kan ada yang inspirasi, masuk ya udara itu, ya, seperti contohnya ada gambar kiri, di situ tanda panah masuk. Ya. Kemudian kalau yang kanan itu ekspirasi. Ya, udara keluar dari paru-paru sehingga paru-paru akan mengempis. Pada proses ini, otot-otot pernafasan akan mengalami kontraksi untuk menekan paru-paru sehingga tekanan udara di dalam paru-paru itu meningkat. Nah, ini mekanisme pernafasan manusia. Kira-kira kalian itu nanti disajikan gambar seperti ini, walaupun ini tidak persis nantinya ya. Yang jelas di situ kisi-kisinya adalah disajikan gambar mekanisme pernafasan. Nanti kalian itu diminta untuk kira-kira ini bisa ditanya pernafasan prosesnya inspirasi atau ekspirasi, atau bisa jadi ditanya nanti di poin ini dia termasuk atau mungkin ditunjuk ya, tunjuk gambarnya itu mengalami apa? Apakah otot pernafasannya itu relaksasi atau kontraksi dan seterusnya, ya. Itu kira-kira gambaran soal nomor 7. Yang berikutnya adalah soal nomor 8 tentang sistem reproduksi manusia. Nah, kisi-kisinya disajikan pernyataan tentang gejala penyakit sistem reproduksi, peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang benar. Nah, yang perlu kalian pahami adalah bisa jadi nanti disajikan pernyataan, ya ciri-ciri, bisa jadi ciri-ciri penyakitnya itu. Misalnya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian dia mengalami keluarnya nanah. Kemudian ini, maka penyakit yang ditunjukkan oleh ciri-ciri di atas itu disebut dengan penyakit apa. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya soal untuk nomor 8. Nah, yang perlu diperhatikan anak sekalian, gangguan dalam sistem reproduksi manusia, yang pertama itu ada yang namanya gonore atau yang disebut dengan kencing nanah. Ya. Nah, penyakit ini terjadi karena adanya infeksi bakteria Neisseria gonorrhoeae. Ini ditularkan karena ya hubungan suami istri ya yang mungkin terkena penyakit ini sebelumnya. Nah, gejala yang dirasakan oleh penderita adalah rasa sakit dan nanah yang keluar saat dia itu pipis atau kencing, sedangkan pada wanita terjadi keputihan dengan warna kuning hijau. Penyakit yang kedua adalah sifilis atau raja singa.
Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejala luka pada bagian masuknya bakteri tersebut ke dalam tubuh. Bakteri yang telah masuk dapat menyebar ke organ-organ tubuh dan melakukan pengrusakan. Yang ketiga ada herpes simplex genitalis. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengan nama herpes simplex. Nah, biasanya ini menyerang pada bagian kulit genitalia luar, ya, yaitu ditandai dengan kemerahan dan pedih pada bagian kulit daerah kelamin. Dan yang keempat itu adalah HIV/AIDS, yaitu penyakit yang cukup dikenal oleh masyarakat yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh itu manusia menurun. Ya. Nah, gejala penyakit ini antara lain mudah lelah, berat badan menurun drastis tanpa sebab yang jelas, kemudian diare terus-menerus, sesak nafas, dan batuk berkepanjangan. Nah, kira-kira ini gangguan organ reproduksi. Nah, tergantung nanti dari soalnya, itu seperti apa ciri-cirinya. Oleh karena itu, saya berharap kalian itu bisa membaca atau memahami ciri-cirinya, sehingga nanti di soal itu kalian bisa memilih yang tepat. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu dulu sampai nomor 8 dulu pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf Pak Masuri tidak bisa melanjutkan nomor 9, nomor 10 dan seterusnya karena yang jelas untuk untuk besok itu soalnya 25. Nanti Pak Masuri akan lanjutkan pada video berikutnya, video bagian kedua, nanti terkait dengan bagaimana kisi-kisi nomor 9, 10, dan sampai nomor 25. Ya, untuk sementara ini sekali lagi Pak Masuri mohon maaf ya karena pagi hari ini tidak bisa mendampingi kalian untuk membedah kisi-kisi ini secara langsung di kelas karena Pak Masri ada kegiatan mewakili sekolah tentunya, mewakili sekolah ya, karena memang ini acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi mudah-mudahan beda kisi-kisi UM yang soal nomor 1 sampai 8 ini ya di video pertama ini bisa bermanfaat bagi kalian dan Pak Masuri berharap kalian bisa mengerjakan menjawab soal atau itu dengan baik dan benar tentunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya sekali lagi Pak Masuri mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.